Shalom, puji nama Tuhan atas kasih karunia Tuhan kembali kita di hari Jumat ini dalam ibadah perayaan Paskah. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita. Biarlah di dalam perayaan Paskah ini kita kembali mengingat akan kasih dan kemurahan Tuhan atas berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Yang telah mati bagi kita memberikan nyawanya untuk tebusan dosa kita. Kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kembali Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang telah Tuhan beri bagi kami Tuhan. Mungkin hari ini situasi membuat kami beribadah dalam jarak yang berbeda Tuhan, jarak yang jauh Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan kami tetap satu. Di dalam roh kami tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami memperingati hari pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan mendapatkan urapan yang baru. Tuhan memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, Tuhan memberkati. Sukacita yang sama Tuhan beri bagi setiap kami dan lawatan Tuhan terjadi dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang tiada berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Tak terselami pikiran-Mu. Selamanya
Segala pujian bagimu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terpuji Engkau kekal selamanya Tuhan. Kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, ini harapan kami Tuhan. Kami percaya di dalam kesesakan kami, Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi penolong dan juru selamat kami. Kami percaya kepadamu, ini doa kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersama kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah, kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi kasih karunia Tuhan selalu mempersatukan kita. Mari kita bersiap menaikkan pujian kita yang mengatakan, sungguh Engkau Allah yang besar. Sungguh besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, sungguh besar, sungguh besar dan mulia.
terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Besar dan mulia, biarlah semua. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Semua memuji-Mu. Puji nama Tuhan, ini menjadi pujian kita bersama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian ini. Ya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan.
kepada Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi semua kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini karena kasih, karena anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami boleh ada oleh karena anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami dapat bersekutu, dapat berkumpul bersama, memuji, memuliakan Engkau, menyembah, dan saatnya kami dengar firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kehidupan kami, dan kami boleh dibekali oleh firman Tuhan pada saat ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan besar bagi kita semua. Saat ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan, dan kita juga di tahun ini kita boleh merayakan Paskah pada keadaan yang tidak biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Tapi tidak mengapa, gitu. Bahwa bila kita memuji, memuliakan Tuhan, bila kita bersekutu bersama-sama, kita yakin Tuhan hadir, Tuhan ada dan memberkati kehidupan kita. Baik jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah saat ini, pasti diberkati oleh Tuhan. Mendasari ibadah kita pada hari ini, mari kita buka bersama surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membacakan, kita yang boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari ayat yang boleh kita baca pada saat ini, yang mengatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Metafora ini berasal dari, katakanlah itu satu pasar budak. Ya, ada penjualan orang-orang yang dikuasai oleh orang lain. Dan kita lihat, bahkan dalam perjanjian lama dikenal sebagai Goel, ya, yang merupakan kerabat dekat yang membeli seseorang kembali dari perbudakan. Jadi ada sahabat, ada kawan yang membeli kawannya yang ada di pasar perbudakan. Nah, kita melihat bahwa ini adalah rujukan pada penebusan penggantian Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat baca di Yesaya pasal 53, Markus pasal 10 ayat 45, Yesus datang memberikan kehidupannya. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang menerima Kristus, pada waktu seseorang percaya kepada Kristus, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca, ia melepaskan hak pribadi atas tubuhnya dan mengambil tanggung jawab atas kesehatan, kekuatan bersama. Itu di dalam bait Tuhan secara keseluruhan. Ya. Ketika kita percaya, itu berarti bahwa kita itu sudah ditebus. Ya, kita sudah ditebus. Saudara-saudara, yang menebus kita siapa? Tuhan. Tuhan. Dialah yang menebus kita. Dan ini satu jaminan, memang harganya dikatakan lunas dibayar.
begitu besar harga penebusan kita. Harganya adalah salib Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memaksudkan menebus kita supaya apa? Supaya kita itu menjadi miliknya pribadi. Dan seperti saya katakan tadi, kita melepaskan hak pribadi kita atas tubuh kita, atas hidup kita. Dan benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak bertuankan lagi kepada dosa. Kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, oleh kuasa kegelapan. Tapi sekarang kita yakin bahwa oleh karena kita ditebus oleh Kristus, maka kita menjadi miliknya pribadi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang ini lebih spesifik menjelaskan kepada kita darah yang mahal, darah Kristus, darah yang tidak bercacat, darah yang murni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak ada cacat apapun dalam darah itu, yang dikatakan darah Yesus Kristus. Ya, saudara dikasihi Tuhan, jadi betapa berharganya, betapa mahal mereka yang menderita. Harganya adalah harga kematian Yesus Kristus. Apakah mengabarkan, mengalamatkan suratnya kepada semua orang? Saudara-saudara, seperti yang tadi dikatakan bahwa pada ayat yang kita baca tadi, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus. Ya, saudara-saudara, Petrus mau mengatakan kepada orang-orang, dikatakan setiap orang yang dilahirkan oleh Allah, kepada setiap jemaat yang lahir baru, jemaat yang mengalami pemulihan, yang dilahirkan bukan dari daging dan darah, tapi dilahirkan oleh Allah. Supaya mereka yakin mereka menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tersedia di sorga yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, saudara-saudara, karena kita telah lunas dibeli, dikatakan kita adalah 100%, kalau diprosentasikan, kita 100% adalah miliknya. Bukan milik kita pribadi, tapi milik Tuhan. Dan kalau kita berpikir milik Allah, akan dibeli. Dan kita berpikir bahwa kita adalah milik Allah, Allah akan menjaga hidup kita. Ya, Dia akan memelihara. Oleh karena apa? Dia yang sudah membeli, Dia sudah menebus kita. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dikatakan oleh firman Tuhan supaya kehidupan kita ya benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Hendaklah hidup kita ini memahami bahwa Tuhan menjaga oleh karena kita adalah miliknya.
Dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 4, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, katakanlah kepada orang-orang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Kita harus memiliki satu sikap yang positif di segala situasi, di segala keadaan. Serta kita harus mempunyai kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, artinya dimensi iman. Ya, saudara-saudara, itu adalah kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan menjaga kita. Ya, dikatakan dibeli dan lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, saudara-saudara, ini satu kerinduan Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita memuliakan Tuhan sepanjang hari hidup kita. Di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita, saudara-saudara kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita, kita harus memiliki satu respon hati yang selalu positif. Ya, yang selalu positif di segala keadaan, di segala situasi yang kita hadapi. Satu respon hati yang baik, sehingga kita terhindar dari rasa takut, rasa khawatir, ada rasa was-was. Yang boleh dikatakan itu tidak ada gunanya apa-apa. Saudara-saudara, kita tidak cemas, kita tidak kecewa. Oleh karena apa? Kita punya respon hati yang positif, yang baik, bahwa kalau mungkin kita mengalami kesukaran-kesukaran, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, pasti di sana ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kehidupan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia memang diwarnai dengan berbagai permasalahan. Ya. Berbagai keadaan yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Saudara-saudara, tetapi kita yakin bahwa kalau Tuhan menyertai kita, kita diberi kekuatan, kita diberi semangat, saudara-saudara, untuk bisa kita menghadapi situasi apapun. Ya, Tuhan pasti membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan dari setiap pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tetap semangat? Bagaimana supaya kita tetap kuat menjalani kehidupan? Kita harus arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Dia saja. Imani setiap janji firman-Nya. Kita harus juga tekun menantikan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan. Secara manusia pasti kita tidak ada yang mampu. Kita pasti kecewa, kita pasti takut, kita pasti khawatir. Bahkan mungkin kita pasti putus asa. Tetapi apabila kita yakin akan penyertaan Tuhan, senantiasa ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Berjalan tidak menjadi lelah. Berlari juga tidak menjadi lesu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yakin bersama Tuhan kita dapat mengatasi banyak hal
dalam perjalanan hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita dapat melewati banyak cobaan, banyak ujian. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah bukan hanya melatih iman kita, tapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi dia bukan hanya melatih iman kita supaya nanti kaki-kaki iman kita kuat, tetapi juga, saudara-saudara, merupakan kesempatan bagi kita mengalami penggenapan janji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hadapilah setiap permasalahan dengan tenang, ya, dengan sabar. Saudara, dengan kekuatan hati dari setiap kita yang percaya, dengan berpegang teguh pada setiap janji firman Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang hatinya teguh dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita juga harus menanamkan dalam hati bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Matius 6 ayat 34. Ya, saudara-saudara, kita yakin, saudara, ada saja berkat Tuhan yang mengalir, ada saja berkat Tuhan yang boleh datang, ada saja berkat pertolongan Tuhan yang boleh hadir melalui kehidupan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hari ke hari. Memang ada pergumulan-pergumulan. Hari ini mungkin berbeda dengan besok, atau mungkin sama juga dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan seterusnya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, saudara-saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak perlu ada yang kita cemaskan. Ya, saudara-saudara, oleh karena apa? Kita yakin bahwa pada saat kita bersama dengan Tuhan, segala ketakutan, segala kecemasan itu disingkirkan oleh hati yang kuat, yang berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, itu sebabnya mari kita diajar, jadilah orang Kristen yang kuat di segala situasi, di segala keadaan, dengan jaga hati supaya tidak fokus pada besarnya masalah, ya, besarnya ketakutan di masyarakat, besarnya kecemasan, besarnya kekhawatiran. Saudara-saudara, tetapi kita fokuslah kepada Tuhan yang menyertai kita. Pandanglah Tuhan, betapa besarnya kuasa Tuhan bagi setiap kita yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus berkati kita semua pada saat ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami. Dan Tuhan, Engkaulah yang memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu memberi kami kekuatan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Baik jemaat Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami sungguh memuji Engkau, memuliakan. Tuhan, beri kami kesempatan. Kami boleh bersama masuk dalam perjamuan kudus yang menjadi berkat besar bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Amin. Baik, silakan duduk. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai warta pada hari Minggu tanggal 12 April kita akan melaksanakan ibadah raya bagi yang ada di gereja atau juga bagi yang ada di rumah-rumah anggota jemaat, rumah-rumah jemaat. Ya, kita tetap melaksanakan ibadah pada pukul 8 pagi. Untuk itu saya juga meminta supaya para pelayan-pelayan Tuhan sebentar malam hari Jumat ini boleh hadir, boleh mengadakan latihan bersama yang akan masuk dalam pelayanan pada hari Minggu nanti. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri sekali lagi. Kita menaikkan satu nyanyian dan kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan juga yang memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Pelayanan-pelayanan yang kami selenggarakan, baik Aba-Mu dan di rumah-rumah jemaat Tuhan.
Engkau yang berkati, Engkau yang menolong senantiasa, campur tangan, dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan. Memberkati pembangunan fisik Abamu di tempat ini. Tuhan tolong campur tangan dalam setiap kebutuhan kami. Berkati semua jemaat Tuhan. Dalam rumah tangga dicurahkan segala berkat rohani, kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Bahkan berkat-berkat jasmani yang melimpah Engkau anugerahkan. Tuhan berkati semua jemaat dalam pergumulan-pergumulan. Bahkan mereka yang sakit, dari tempat ini kami berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Berkati setiap gereja Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berkati Muara Jawa di mana kami tinggal. Kami yakin kesejahteraan Muara Jawa juga menjadi kesejahteraan kami. Berkati pemerintah, bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong setiap keputusan, setiap langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi virus COVID-19. Tuhan Engkau beri hikmat, marifat surgawi, supaya semua dapat berjalan dengan baik, sehingga virus corona ini boleh dapat teratasi. Bangsa kami dapat melewati, oh Tuhan, masa-masa yang sulit sekarang ini. Kami yakin Tuhan Engkau tolong dan campur tangan buat bangsa negara kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Engkau senantiasa memberkati bahkan semua orang-orang yang saat ini dalam kesulitan-kesulitan hidup, berada di tengah-tengah bencana alam sekalipun. Kiranya Tuhan beri kekuatan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Pimpin bimbing setiap kami. Jemaat-jemaat dari tempat ini akan kembali. Tuhan serta semuanya. Tuhan tolong, Tuhan menjaga, melindungi. Terpujilah Engkau. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin.